Eee, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riko Adrian Maulana dari kelas TI 22B2. Di sini saya akan membuat video menjelaskan atau juga bisa disebut mereview eee, program yang akan saya buat, yaitu menggunakan Angular, IIS, dan JS juga, lalu ada SQL Management. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus sudah menyiapkan framework-nya atau sampel yang saya dapatkan dari dosen pengampu, yaitu ada dua, ada 02 sampel, yaitu berisikan untuk connection config ke SQL, dan juga untuk sampel 01 ini digunakan untuk membuat report designer menggunakan Telerik. Jadi kalian pertama-tama menyambungkan ini ketika instalasi dari data source sampai ke password. Database-nya ini di sini saya menggunakan sampel data. Nah, untuk password dan ID-nya itu sesuaikan dengan yang kalian buat. Untuk IIS-nya, di sini caranya tinggal add website, lalu masukkan namanya, path-nya ini menggunakan sampel 02, lalu menggunakan port 8899. Di sini saya sudah membuatnya menggunakan port 8899. Untuk filenya disimpan yaitu di sampel 02, jadi harus tersambung dengan sampel 02 ini agar tidak terjadi error. Lalu juga ini SQL Management. Di sini saya sudah login dan membuat sampel data sesuai dengan yang ada di sini di connection.config. Di sini juga saya sudah membuat beberapa tabel untuk di web nanti. Jadi sebagai contoh, nanti server name atau ininya sesuaikan dengan yang ada di connection.config SQL Express. Jadi untuk server name-nya samakan dengan connection. Lalu ininya window authentication-nya. Jangan lupa ini dicentang, terus server sertifikatnya, lalu tinggal connect. Nah, di sini saya sudah login.
Nah, untuk username dan passwordnya itu sudah didapat dari dosen. Untuk ini saya sudah membuat yang baru sesuai dengan perintah, yaitu harus membuat username sendiri. Caranya yaitu tinggal masuk ke menu System Manager lalu ke Setup. Nah, di sini kalian tinggal create new dan masukkan user ID, name, role, dan status. Untuk role ID-nya saya menggunakan admin, dan nanti jika sudah membuatnya maka akan tampil seperti ini. Lalu masuk ke user identity dan menambahkan claim value ya. Seperti ini, role, admin, developer, sampai name, repo. Jadi tinggal create, tipenya yaitu role, dan value-nya sesuaikan. Itu ada admin, developer, super user, user, dan name. Untuk ini kondisional. Nah, jika sudah nanti langsung bisa login dengan user kita. Dan untuk codingnya yaitu masuk ke lokal 8899.deb, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan juga untuk membuat menu di sini saya projectnya inventory barang jadi. Dan untuk membuat menu seperti ini itu tinggal masuk ke app management, ada di administration tool, lalu ke menus. Nah, di sini untuk membuat menu-menunya ya. Jadi kalian tinggal create new, masukkan menu ID-nya, lalu name, nama project kalian, label, square, dan link. Sebagai contoh, misalnya namanya untuk parentnya tidak usah diisi karena nanti ini kita buat untuk menjadi parentnya. Untuk link tidak usah, maka akan muncul. Dan untuk sebagai contoh ini kan punya saya, nah nanti di dalam invent barang jadi ini ada tabel-tabel anaknya, ada pelanggan, penjualan, pengiriman, produk jadi. Untuk membuatnya kalian tinggal
create new lagi, misalnya user. Nah, untuk parentnya ini dimasukkan sesuai dengan menu yang kita buat tadi, yaitu invent produk, levelnya 1 untuk square. Linknya jangan lupa, misalnya IP22. Untuk icon tidak usah, tinggal save. Nanti akan masuk ke invent produk. Di sini saya akan melanjutkan dari project saya, yaitu saya ingin menambahkan eh, tabel kategori barang jadi. Masukkan linknya, NDEKB kategori barang, lalu status, lalu kita save. Ininya samakan saja dengan yang sebelumnya. Jadi di sini sudah bisa mengedit pada bawaannya. Lalu selanjutnya masuk ke role management, ke masuk ke admin, karena saya menyimpannya di admin. Ya, kalian centang lalu tambahkan add, delete. Jika sudah update, lalu kita coba refresh. Oh, sebentar ini masuk lagi ke akunnya dosen. Nah, jika sudah maka akan muncul di sini dan masih kosong ya. Dan nanti juga kita masuk ke local dev. Di sini juga sudah ada, namun belum ada identifikasi HTML dan JS-nya.
Langkah selanjutnya itu kita membuat tabel terlebih dahulu di sampel data. Ya, klik kanan New Table. Di sini kalian tinggal menambahkan saja. Di sini saya memasukkan kategori ID kategori. Untuk tipenya integer, lalu nama kategori, tipenya saya menggunakan varchar, lalu deskripsi kategori, yaitu untuk menambahkan deskripsi kategori. Sini saya menggunakan tipenya teks saja. Lalu selanjutnya tanggal, tanggal buat date time. Lalu untuk ID kategorinya kita jadikan sebagai primary key. Lalu jika sudah, kita save dan kita beri nama kategori barang. Kita refresh terlebih dahulu. Kita generate. Nah, jika sudah, maka akan muncul langsung otomatis HTML dan JavaScript-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu untuk pada service dari URL-nya gitu, di setelah for ini kita masukkan link tadi, link yang kita sudah buat di menu.
dan juga ID-nya kita ganti. Jika sudah, kita save terlebih dahulu. Untuk di SQL-nya, kita copy dari create sampai end, lalu kita masukkan untuk membuat query. Langsung saja klik new query. Sini hapus sampai sisakan ID kategori. Ini juga sama. Jika sudah, kita execute. Lalu save. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ini ke web kita, itu untuk menambahkan function agar ini berfungsi. Kita masuk ke app, lalu ke administration tool, ke database utility, masuk ke function definition, lalu create new. Untuk tipenya menggunakan SQL script dan database-nya UserDB context. Untuk name-nya ini saya ganti menjadi FC kategori barang, dan description-nya sesuai dengan yang ada di SQL tadi. Lalu kita copy, masukkan ke query, lalu statusnya kita cek. Lalu tinggal save. Ini untuk function list-nya. Selanjutnya kita tambahkan, jadi ada tiga, ada list, save, dan delete. Kita tinggal ganti saja. Ininya masih sama, FC. Satu lagi yaitu delete. Ini juga masih sama.
Memastikannya kita tinggal search saja apakah sudah ada. Nah, sudah. Lalu selanjutnya pada local dev kita akan menambahkan kita ganti menjadi fc kategori barang list slash list. Lalu sama di delete juga, tinggal menambahkan kategori barang. Dan satu lagi di save. Lalu kita refresh, kita lihat apakah berhasil. Oh belum. Oh sepertinya tadi belum tersave, ada kesalahan. Jadi saya save-nya tidak di BJ kategori barang, harusnya di sini menambahkan BJ kategori barang agar tersave. Kita coba lagi.
Nah, di sini berhasil. Coba untuk mengatur eh, tampilannya untuk form seperti form dan yang lainnya itu ada di HTML-nya ya. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu di sini di HTML. Untuk kategori misalnya 123, kategori barangnya misalnya eh, elektronik. Untuk deskripsinya misalnya barang sebentar ada error. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi saya ganti yang tadinya deskripsi kategorinya tipenya teks sekarang jadi varchar. Gantinya kalian tinggal langsung saja mengganti di tabel yang kalian buat. Lalu ke query, query-nya diganti juga, lalu tinggal di execute. Selanjutnya, agar tidak terjadi kesalahan pada memasukkan tanggal, jadi di sini kita tambahkan Endo dan picture. Jadi eh, agar ketika kita masukkan tanggal itu, kalau tidak pakai ini nanti tanggal itu ketika kita memasukkan tanggal, tanggalnya sama semua. Jadi ketika kita memasukkan tanggal 20 yang masuk 12 dan selanjutnya kita membuat data lagi yang masuk tanggal 12. Jadi agar tidak terjadi kesalahan, maka kita tambahkan kendo.whisker
dan juga di sini option dengan date per ya set price. Misalnya makanan makanan contohnya nah, sudah. Untuk selanjutnya yang terakhir kita akan membuat desain report, yaitu ada di sampel 01, masuk ke report designer, lalu pilih sesuai dengan komputer kalian. Ada yang 8 bit, ada juga yang 64. Run langsung. Nah, untuk data connectionnya kita langsung masuk ke sini. Kita beri nama alias. Lalu untuk connection stringnya kita ngambil dari yang connection itu ya dari data source sampai ini seperti ini sampai data client. Tinggal masukkan, tinggal klik OK. Jika sudah maka akan muncul di sini. Kita beri nama untuk filenya kita menggunakan TRDX ya. Masuk ke data, coba masukkan select bintang sesuai dengan yang di sini. Query barang
lalu finish. Jika sudah, langsung ke insert, pilih data, pilih tabel wizard, lalu kita next, kita masukkan satu persatu, lalu klik next untuk memilih cruise stylenya, tergantung dengan kebutuhan. Nah, ini seperti Microsoft Word ya, jadi kita bisa mengeditnya di sini untuk headernya, di sini untuk isinya. Jika sudah, kita review terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita save. Lalu masuk ke collection. Nah, jadi sebelum kita masuk ke file collection, kita masuk ke target database dulu, yaitu untuk membuat, tinggal masuk ke create. Untuk tipenya SQL Server, name dan value. Nah, untuk value ini kita samakan dengan yang di Telerik, yaitu mengambil dari connection.config yang dari data sampai password. Untuk passwordnya tidak usah diisi. Kalau masuk ke file collection, masuk ke app report, lalu untuk sebelumnya kita folder terlebih dahulu. Jadi kita sudah membuat folder. Misalnya di sini saya kan nama foldernya warung. Kita sudah, lalu langsung push file saja, cari file yang sudah kita buat tadi, trdx. Kita copy untuk kita masukkan ke JavaScript-nya. Nah, kita taruh di sini. Jangan lupa ininya kita ganti jadi warung sesuai dengan folder yang kita buat. Lalu kita save, kita refresh.
Nah, di sini sudah berhasil, juga berhasil mengubah tampilannya sama seperti yang ada di Rick Report Designer. Mungkin cukup sampai di sini eh, video saya. Nanti selanjutnya akan saya lanjutkan proyek ini sampai selesai. Untuk sekarang sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.